Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seorang yang berhasil adalah orang yang dapat menghadapi serta menanggapi berbagai kritik dengan benar. Karena pada dasarnya kalau kita pelajari hidup di muka bumi, kita tidak pernah bisa bebas dari kritik. Meskipun kalau kita mempelajari tentang kritik, pada dasarnya ada beberapa alasan seseorang mengkritik. Ada yang mengkritik karena memang cinta, karena memang mengharapkan kemajuan, karena memang mau mendorong kita untuk mencapai potensi maksimal kita. Nah, orang-orang seperti ini harus kita dekati. Kita harus bergaul dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang bukan hanya mencintai kita dan memuji kita, tetapi mengkritik kita, memberi dorongan, sekaligus memberi masukan-masukan, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita makin hari makin bisa berubah. Yang kedua, ada lagi orang yang mengkritik karena iri hati. Jadi selalu dia kritik. Dan tujuannya bukan untuk kita maju, justru menjatuhkan kita. Kenapa? Karena iri hati. Dia nggak mau lihat kita maju, dia nggak suka. Itu sebabnya lewat kritik-kritiknya dia sedang mau menyatakan bahwa kita nggak benar, kita salah, kita nggak beres gitu. Lalu yang ketiga, ada orang-orang yang memang mengkritik lebih tajam lagi karena ingin menjatuhkan kita, karena ingin menghancurkan kita. Dia nggak mau lihat kita maju. Nah, orang seperti ini, kalau sudah dengar dia mengkritik, hati-hati. Sudah mungkin tanggapi dengan senyum, tetapi nggak usah terlalu masuk di hati. Kenapa? Karena kritik yang disampaikan nggak punya nilai-nilai yang penting. Lalu yang keempat, saya pelajari bahwa ada juga orang yang mengkritik karena ingin mempermalukan, sehingga dia mengkritik jelas di depan orang untuk mempermalukan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak usah kecil hati, nggak usah marah, karena orang-orang seperti ini sebetulnya mempermalukan dirinya sendiri. Karena orang-orang seperti ini selalu hanya mencari-cari kesalahan orang, dan yang mendengarkan pun mengerti akhirnya bahwa kritikannya bukanlah kritikan karena cinta, bukanlah kritikan untuk membuat maju, bukanlah kritik untuk membangun, tetapi kritik memang untuk mempermalukan. Jadi ketika kita menghadapi kritik, jangan langsung bereaksi dulu, jangan langsung marah dulu, jangan langsung emosi dulu, jangan langsung kesal dulu, tapi analisa kritik-kritik yang kita terima. Apakah kritik ini untuk kemajuan kita? Apakah kritik ini disampaikan karena iri hati? Apakah kritik ini ingin menjatuhkan kita? Atau kritik ini ingin mempermalukan kita? Lalu beri tanggapan secara positif terhadap setiap kritik. Pelajari hal-hal yang bisa membuat kita lebih maju, pelajari hal-hal yang bisa membuat kita lebih kuat, lebih dewasa, tetapi belajar buang dan tinggalkan hal-hal yang justru bisa mengganggu kemajuan kita, sehingga kritik demi kritik yang kita terima justru membuat kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengkritik penyembah Tuhan. Nah, ini yang repot. Bukan berarti penyembah Tuhan itu sempurna, nggak mungkin bisa salah. Bukan ini. Tetapi mengkritik orang yang berhubungan dengan Tuhan, itu bukan urusan kita. Daud bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Artinya kalau orang itu salah, biar dia berurusan sama Tuhan, bukan berurusan dengan saya. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama dalam program kita, dalam pembahasan tentang mengkritik penyembah Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 6
2 Samuel pasal 6 mulai dari ayatnya yang ke-17. 2 Samuel pasal 6 mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. 2 Samuel pasal 6 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Nah, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan yakni Israel di hadapan Tuhan, aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berat cobaan yang harus ditanggung, berat pukulan yang harus ditanggung. Kenapa? Karena Mikal istri Daud mengkritik, menjatuhkan, mau coba mempermalukan Daud. Padahal Daud menjalankan segala sesuatu dalam ketulusannya. Dalam ketulusan itu Daud menari-nari, menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mikal kemudian berurusan dengan Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita tidak berhak mengkritik cara penyembahan dan pelayanan seseorang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang punya panggilannya masing-masing. Kalau sesat bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus kita bicarakan, itu harus kita tegur, itu harus kita sampaikan nasihat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kadangkala bukan soal sesat, kadangkala kita cuma soal gak biasa, kita belum ngerti, kita belum terima, kita belum paham. Lalu apa yang terjadi? Langsung kita tuding sesat. Saudara, orang yang senang tuding semua gereja sesat sebetulnya adalah orang yang minder, orang yang gak ngerti kebenaran, orang yang tidak tahu Allah kita lah Allah yang luar biasa. Allah kita memakai orang dengan cara-cara yang berbeda, sehingga ketika dia lihat orang lain lebih, dia nggak mau merasa tersaingi, dia tidak mau merasa dikalahkan, sehingga dia langsung kritik semuanya. Dia langsung bilang itu sesat, itu sesat, itu sesat, saya yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda, setiap orang melayani dengan cara yang berbeda. Biarkan masing-masing bertumbuh, biarkan masing-masing saling melengkapi. Stop satu sama lainnya saling menghakimi, stop satu sama lainnya saling menyerang. Ada gereja-gereja tertentu musiknya lebih tenang, Tuhan pakai dengan cara itu. Ada gereja-gereja tertentu musiknya lebih rame, Tuhan pakai dengan cara itu. Ada gereja-gereja tertentu menyembah dalam bahasa roh, ramai sekali, ribut sekali, Tuhan bekerja dengan cara itu. Ada gereja-gereja tertentu yang hening sekali dalam gerejanya, Tuhan bekerja dengan cara itu. Mana yang terbaik? Yang terbaik masing-masing mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, lalu saling bergandengan tangan mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berurusan dengan Mikal. Dari sini kita bisa belajar, kita tidak berhak mengkritik cara penyembahan dan pelayanan seseorang. Mikal mungkin tidak terbiasa dengan gaya Daud, sehingga Mikal langsung berkata, kamu menelanjangi diri kamu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan langsung berurusan dengan Mikal, ditutup kandungannya. Dan bagi orang di zaman itu, ditutup kandungan itu adalah sebuah kutuk tersendiri. Karena Alkitab berkata ada satu kesatuan ilahi, akan lahir keturunan ilahi. Berarti saudaraku, ketika Tuhan berurusan, hukuman Tuhan turun atas Mikal. Yang kedua, dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak berhak untuk saling menghakimi, karena kita pun belum sempurna. Saudara,
saudara, Kristus adalah hakim yang adil. Biarlah masing-masing kita saling memberi dorongan, saling memberi semangat, dan bukan saling menghakimi. Yang ketiga, kita bisa belajar bahwa kita harus dapat menerima perbedaan cara dalam beribadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita Allah yang kreatif. Allah kita adalah Allah yang kaya. Di benua tertentu ada yang matanya biru, di benua tertentu ada yang matanya sipit, di benua tertentu ada yang matanya belok, di benua tertentu ada yang matanya biasa, di benua tertentu ada yang rambutnya pirang, di benua tertentu ada yang rambutnya cepak, di benua tertentu ada yang rambutnya keriting. Masing-masing berbeda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, justru perbedaan adalah kekayaan, justru perbedaan adalah bagian dari keindahan, justru perbedaan adalah bagian dari kemuliaan Tuhan bagi setiap kita. Biarlah masing-masing kita menerima perbedaan dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan yang keempat, saya pelajari pelajaran yang bisa kita terima. Yang pertama, kita tidak berhak mengkritik cara penyembahan dan pelayanan seseorang. Kita tidak berhak untuk saling menghakimi. Kita harus dapat menerima perbedaan masing-masing orang dalam ibadahnya. Dan yang keempat, kita harus saling melengkapi dan saling menopang sesama tubuh Kristus. Alkitab berkata kita adalah anggota tubuh. Tahukah saudara, mulut yang makan, perut yang kenyang. Saudaraku, ini kan sebuah kerjasama yang baik. Tangan yang mengambil, siapa yang makan? Mulut. Yang kenyang siapa? Perut. Yang kuat siapa? Seluruh tubuh. Jadi sudah lihat kan, satu kerjasama yang baik. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kalau satu gereja lebih diberkati dari yang lain, gak apa-apa kan? Saling bangga, saling menopang, saling melengkapi, sehingga kita menjadi bagian tubuh Kristus yang indah dan luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh terjadi. Hamba juga doa buat mereka yang tertangan kanan dan di dada, mungkin mereka sedang dikritik, atau mungkin mereka hari-hari ini sedang mengkritik orang. Bapa, biar kami diajar untuk tidak saling mengkritik, tidak saling menghakimi, tetapi justru kami saling mengerti, saling melengkapi, saling menopang sesama tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.